Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Yesus Tuhan, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan sebagai keluarga penghimpun adalah keluarga Bapak Pendeta Ail Amaratu. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sejemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB nomor 3. Kita nyanyikan bait yang pertama, Terpujilah Allah. Mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan dulu kembali. Mari sebelum kita masuk dalam perayaan firman, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB nomor 34. Kita akan menyanyikan bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada pertara. Mari kita satu dalam doa pembacaan Alkitab, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di malam yang Tuhan karuniakan kepada kami sekalian pada malam hari ini.
Tuhan boleh melayani kami untuk boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah rumah tangga keluarga Bapak Ilham Ratu yang kami selenggarakan dari rumah kami masing-masing. Dan untuk melandasi ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman. Oleh karena itu ya Tuhan, layakkanlah kami semua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut yang kehendak Tuhan saja. Dan begitu juga dengan jemaat kasih Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk boleh memahami setiap firman-Mu yang akan sama-sama membaca. Bapa dan Saudara, berfirmanlah karena sesungguhnya kami sudah siap dan rindu untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan pembacaan kita yang saya sudah siapkan dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayatnya ke-33 sampai dengan ayatnya ke-46. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia,
tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang masih tetap rindu untuk selalu membaca firman-Nya dari hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Anda berbuat apa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti menginginkan kehidupan kita menghasilkan buah yang baik dan bermanfaat, baik itu bagi sesama, terlebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, sesuai dengan tema kita tadi, yaitu Anda berbuat apa? Atau dengan kata lain, saudara dan saya telah berbuat apa di dalam hidup ini? Dan tentunya untuk bisa menjawab semua itu, mari jemaat kasih Tuhan, kita mencoba memaknai perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya lewat perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan bahwa pengajarannya atau pengajaran Yesus banyak memakai perumpamaan-perumpamaan dengan maksud dan tujuan agar pendengar itu bisa mengerti makna atau arti tentang ajaran yang sedang Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, perumpamaan adalah pengungkapan sesuatu melalui kiasan. Dan tentunya untuk memahami perumpamaan ini, pertama-tama kita harus mengetahui perumpamaan itu sedang berbicara tentang apa. Nah, melalui pembacaan kita pada malam hari ini yang kita sudah baca tadi, kita diperhadapkan tentang sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ya, tentunya yang disampaikan Yesus ketika ia mengajar dalam bait Allah di hadapan orang Yahudi, kemudian datang juga imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi pada ayat yang ke-23a. Nah, dari perumpamaan tersebut Bapak Ibu selanjutnya menggambarkan bagaimana para penggarap kebun anggur itu tergoda untuk memiliki kebun anggur yang sudah jelas bukan milik mereka. Bahkan dalam pembacaan kita tadi, mereka berusaha untuk mempertahankan mati-matian kebun anggur itu agar kebun anggur itu menjadi milik mereka. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, mereka telah menanamkan dalam hati mereka niat jahat, sehingga setiap kali si pemilik kebun anggur itu mengutus hamba-hambanya untuk memanen hasil kebun anggur, maka ketika itu juga para penggarap menganiaya dan bahkan mengusir mereka. Bahkan dalam pembacaan kita tadi dijelaskan anak si pemilik kebun anggur itu sendiri yang diutus oleh pemilik kebun anggur bahkan juga dianiaya, bahkan dibunuh oleh para penggarap-penggarap itu. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka telah dililit dan dikuasai oleh niat jahat, yaitu ingin merebut hak kepemilikan kebun anggur itu.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan tersebut, kebun anggur digambarkan sebagai kerajaan Allah. Sedangkan penggarap-penggarap itu adalah orang-orang pilihan Allah. Kemudian Allah mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang pilihannya dengan harapan bahwa kebun anggurnya akan menghasilkan buah, dan berharap agar orang-orang pilihannya memelihara kebun anggur itu, dan pada waktunya mereka akan memberikan hasilnya kepada si pemilik kebun anggur. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, bahwa Allah menyerahkan kerajaannya kepada penggarap-penggarap itu dan menuntunnya agar supaya menjadi teladan bagi orang lain, sehingga dengan demikian akan terpancar dari dalam diri setiap orang buah-buah kasih, ya terlain kelemah lembutan, kemudian ada pengampunan, keramahan, saling mengasihi, dan lain-lain sebagainya. Namun hasilnya, Bapak Ibu, dari pembacaan kita tadi, para penggarap kebun anggur itu tergoda untuk memiliki kebun anggur yang bukan miliknya, dan bahkan berusaha untuk memilikinya dengan cara yang culas, dengan cara yang curang, bahkan sangat kejam dan tidak tahu berterima kasih. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita mau untuk lebih mendalami dan memahami firman yang sudah kita baca tadi, yang dimaksud dengan penggarap-penggarap kebun anggur itu adalah orang-orang pilihan Tuhan, ya, yaitu adalah kita sebagai umat beriman. Untuk itu Allah ingin agar kita, Anda dan saya, menjadi teladan bagi sesama, khususnya dalam hal iman serta hidup baik dan benar dalam kehidupan ini. Ya, termasuk juga agar kita mau untuk introspeksi dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita secara pribadi telah menghasilkan buah bagi Allah yang telah mencurahkan beragam karunia-Nya, bahkan juga berkat-berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Namun Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, seringkali kita tidak pernah mensyukuri beragam rahmat, berkat, dan karunia-Nya itu. Kita seringkali berpikir bahwa rahmat itu adalah hak kita, sehingga yang sering kita lakukan adalah menuntut hak kita di hadapan Allah. Nah, begitu juga dalam persekutuan kita di dalam jemaat, Bapak Ibu. Tidak jarang ada orang yang hanya menuntut haknya untuk dia penuhi. Namun ketika sampai pada yang namanya kewajiban, seringkali kita dengan sengaja menutup mata kita, tidak mau tahu tentang kewajiban kita sebagai jemaat. Dan Bapak Ibu, tidak jarang kita dengar masih ada orang yang merasa paling berjasa dalam gereja, tanpa mereka sadari bahwa gereja sebenarnya itu adalah tempat persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Itu berarti Bapak Ibu, di hadapan Tuhan adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah derajat dan kedudukannya. Justru sebenarnya kita mempunyai kewajiban yang sama, yaitu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, serta melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang berada dalam proses pemilihan calon penatua dan syammas, di mana nantinya mereka yang terpilih adalah para hamba-hamba Tuhan yang harus menjadi contoh dan teladan
lewat cara berpikir mereka, lewat perkataan, bahkan buah-buah iman yang harus dinyatakan dalam perbuatan setiap hari, serta tentunya harus selalu siap untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan itu pun harus dilakukan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar nama kita tercatat dalam SK BPMJ, kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa menjadi seorang penetua dan syemasi bukanlah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita supaya kita dihormati, tetapi justru merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat mulia yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dengan kerendahan hati dan tentunya dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Sang pemilik kebun anggur itu sendiri. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian saat ini, apakah kita telah menghasilkan buah yang melimpah bagi Allah dan sesama? Dan apa yang telah kita berikan untuk Allah dan sesama? Dan kata kunci dari pertanyaan tersebut adalah pada keutamaan hati dan persekutuan dengan Kristus sebagai dasar hidup manusia, yang tentunya akan membuahkan persaudaraan dalam kasih antara kita dan sesama. Oleh karena itu, bagi jemaat Yesus Tuhan di dalam proses pemilihan ini, mari kita gunakan hak kita memilih para hamba Tuhan sesuai dengan hati nurani kita dan tentunya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah kiranya setiap hamba-hamba Tuhan yang telah terpilih itu adalah hasil dari campur tangan Tuhan dan bukan karena campur tangan manusia atau kepentingan seseorang. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh. Kita akan bersama-sama bersatu sunat untuk firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh. Mari dengan kesungguhan kita persiapkan persembahan kita, dan untuk mengiringinya kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 356. Kita akan nyanyikan pada bait pertama dan kedua, Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya.
Mari Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah memperdengarkan kepada kami selaku jemaat-Mu, selaku anak-anak Tuhan yang selalu haus untuk mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan berjemaat kami untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami harus menghasilkan buah yang baik, yang harus menjadi teladan dan dicontohi oleh setiap orang yang melihat buah-buah iman kami yang kami hasilkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa buah-buah iman yang kami nampakkan ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, bersama dengan jemaat kasih Tuhan, kami datang mendukung di dalam doa buat keluarga Bapak Pendeta Air Hamaratu bersama dengan Ibu. Mereka bersyukur dalam keadaan selamat. Itu semua karena Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi mereka, selalu membentengi mereka, walaupun mereka sering mengalami gangguan kesehatan, tetapi jiwa mereka tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan lanjutkan pemeliharaan tangan Tuhan buat kedua orang tua kami, Bapak Pendeta Hamaratu bersama dengan Ibu. Di masa tua mereka selalu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bahkan juga sakit penyakit. Bapa dalam surga, kami juga datang mendukung di dalam doa buat anak-anak dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Baik itu Bapak Andre, Bapak Morin, Bapak Amel, dan keluarga mereka masing-masing yang ada di Sumbar. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Keluarga mereka, bahkan anak-anak mereka dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Pak Vito, sekeluarga yang ada di Makassar. Tuhan berkati keluarga ini, berkati pekerjaan dan rumah tangga mereka, bahkan anak-anak mereka terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak kekasih Vito dan Adrian yang masing-masing akan mengikuti ujian akhir di tingkat SMA dan SMP. Tuhan persiapkan mereka selalu ya Tuhan dalam menghadapi ujian akhir ini, dan ada kekuatan, bahkan ada hikmat pengetahuan yang akan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga pada saat mereka mengikuti ujian akhir, mereka boleh mengikutinya yang baik dalam keadaan sehat penuh selamat. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat cucu cicit dalam pertumbuhan dan studi mereka, memberkati pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, dan pendidikan mereka ya Tuhan. Mereka akan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dibanggakan di tengah keluarga dan juga di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga datang berdoa buat keluarga mereka yang berada dimanapun. Walaupun mereka terpisah jauh satu dengan lain ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan kuasa Tuhan akan selalu ada bagi mereka. Kami berdoa buat panitia pemilihan penantu SMA. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Mereka selalu kuat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka yang telah dipercayakan kepada mereka. Begitu juga buat tim IT yang selalu mendukung berjalannya ibadah secara online. Berkati dan lindungi mereka ya Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Dan berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada jemaat-Mu, Bu Pendeta bersama para majelis. Tuhan juga berikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan
dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang ada di Jemaat Jordan. Berkati rumah tangga, pekerjaan, dan anak-anak mereka, baik itu yang ada di sementara melaksanakan pendidikan maupun yang sementara mencari pekerjaan. Kami percaya bahwa campur tangan Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang masih bergumul dalam sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Penatua Martina Pura, Bapak Andreas Pemungkila, Albert Musa, Rai Piranda, dan juga Adrian Petrus Toding. Dan juga kami mendukung dalam doa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Sakada Rusun, yang sementara berobat di Mamuju karena sakit. Mereka semua mengharapkan kesembuhan dan kepulihan yang asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, nyatakanlah kuasa-Mu atas mereka. Mereka boleh dipulihkan dan sembuhkan, dan bahkan keluarga mereka yang terus setia mendampingi mereka. Tuhan selalu menguatkan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa ini. Bapa dalam surga, persembahan telah kami berikan. Kami mohon Tuhan memampukan bagi setiap yang mengelolanya, boleh mengelolanya dengan baik dan benar, dan berkat yang ada pada kami. Kami percaya Tuhan juga memberkati, dan kami tetap boleh menggunakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita sejak jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita, dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Ayah Maratu sebagai keluarga penghimpun, dan juga kepada tim IT dalam mendukung terlaksananya ibadah online ini, dan juga kepada jemaat keseluruhan yang selalu siap dan rindu untuk selalu bersekutu bersama-sama di dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Bapa, sentuh hati
selalu